Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi keuangan atau financial strategi. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Angga Maulana Yusuf, serta ada teman saya bernama Adinda Rafianti Syam, ada Calvin Tambing Lambah, ada Christopher Ongkosan Jaya, dan Muhammad Ariza Cahya. Oke, mengenai materi strategi keuangan yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi retail, yang kedua ada tujuan dan sasaran, yang ketiga ada komponen model laba strategis, yang keempat ada jalur manajemen margin keuntungan. Nah, yang pertama ada strategi retail. Dalam strategi retail ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu ada strategi pasar retail, yang kedua ada strategi keuangan, ada lokasi retail, lokasi situs retail, ada manajemen sumber daya manusia, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan, dan yang terakhir ada pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, strategi pasar retail. Strategi pasar retail adalah pernyataan yang menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu target pasar retail, format yang direncanakan, dan dasar perencanaan retail untuk memperoleh keuntungan bersaing yang dapat dipertahankan. Nah, berikut ada beberapa strategi dalam berbisnis dalam dunia retail. Antara lain, yang pertama ada membuat iklan di Google Ads atau membangun brand awareness melalui media sosial, gunakan guerrilla marketing, membuat video marketing, memasarkan produk pada e-commerce besar dan mendunia, gunakan promo pada hari besar dan liburan, dan yang terakhir ada ketahui musim ramai penjualan dan buat rencana sesuai dengan hal itu. Strategi keuangan. Seorang pemilik atau manajer perusahaan harus memahami laporan keuangan untuk memastikan bahwa bisnisnya berada di jalur yang tepat. Tanpa memahami unsur-unsur seperti biaya, margin, dan laba, pemilik hanya akan menimbulkan resiko bagi investasi modal terhadap bisnisnya. Nah, manajemen bisnis retail biasanya menggunakan banyak jenis rasio keuangan yang membantu manajemen dalam menganalisa kinerja bisnis dan aktivitas penjualan barang. Rasio keuangan ini juga berguna bagi investor untuk menentukan pemakaian sekuritas jangka panjang maupun jangka pendek dan probabilitas bisnis retail secara keseluruhan. Selain itu, rasio keuangan dapat menjadi alat untuk menganalisis seberapa baik perusahaan retail menjual persediaannya, menentukan harga barang-barangnya, dan menjalankan aktivitas bisnisnya secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi. Lokasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu lokasi retail dan lokasi situs retail. Untuk lokasi retail sendiri, itu bisa di shopping center atau di pusat belanja, kemudian di city or town location atau retail di kota besar, dan yang terakhir bisa di freestanding location atau lokasi yang tidak terhubung dengan retail lain. Kemudian untuk lokasi situs retail, menurut majalah Internet Retail yang mengidentifikasi situs web retail yang ada di e-commerce dan memberi mereka tempat pada daftar Internet Hot 100 tahunan, beberapa di antaranya yaitu Amazon.com, Barneys.com, Kohl's.com, Cherries.com, CureDiva.com, dan Jujur.com. Serta belakangan ini banyak online shop yang sebagai pelaku retail, yaitu Lazada, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Berbagai posisi karir yang dapat kita temukan dalam sebuah bisnis retail, yaitu ada pemilik retail, pengelola retail, pramuniaga, kasir, kepala gudang, purchase manager, customer service, security, penata ruang, pemasok barang dagangan, manajer SDM, manajer keuangan, delivery service, driver, dan sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan yang secara umum digunakan untuk memotivasi dan mengkoordinasikan aktivitas karyawan dan manajemen praktis untuk membangun kekuatan kerja secara efektif dan mengurangi tingkat perputaran karyawan. Semua aktivitas tersebut itu dilakukan untuk menerapkan strategi perencanaan, termasuk dalam merekrut, menyeleksi, melatih, mengawasi, mengevaluasi, dan berbagi kompensasi penjualan yang dikerjakannya itu hanya oleh manajemen. Kemudian, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Tujuan dari adanya manajemen rantai pasokan itu adalah menciptakan suatu jaringan rantai yang efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada jaringan rantai pasokan. Keunggulannya yaitu meningkatkan ketersediaan produk dan meningkatkan return on investment atau ROI. Nah, ROI ini sendiri bisa dihitung dengan rumus ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi, kemudian dibagi dengan investasi dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan hubungan pelanggan. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan, mereka ini memiliki pandangan yang berbeda. Bukan hanya pandangan, tujuan dan sasaran mereka pun berbeda dari perusahaan yang tidak menggunakan ini. Beberapa cara yang bisa diterapkan itu diantaranya mendukung strategi yang terpusat kepada pelanggan,
sentralisasi data pelanggan, dan yang terakhir otomatisasi proses customer facing business. Kemudian subbab kedua yaitu tujuan dan sasaran dari strategi keuangan ini. Tujuan dan sasarannya itu ada 3, yaitu untuk keuangan, sosial, dan pribadi. Kemudian subbab ketiga yaitu komponen modal laba strategis. Laba dalam bisnis retail akan didapatkan ketika kita telah mencapai serta melebihi return on investment atau ROI. Tahap ini itu didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih yang menghasilkan margin keuntungan bersih dan penjualan bersih dibagi total aset yang menghasilkan perputaran aset. Kemudian selanjutnya margin keuntungan bersih dikalikan dengan perputaran aset, maka akan didapatkanlah return on investment atau ROI. Nah, margin laba bersih ini mencerminkan keuntungan yang dihasilkan dari setiap dolar penjualannya. Sedangkan perputaran aset menilai produktivitas investasi perusahaan dalam asetnya. Nah, yang keempat, ada jalur manajemen margin keuntungan. Nah, ada beberapa rumus yang menjadi pertimbangan dalam manajemen margin keuntungan. Di antaranya, ada penjualan bersih sama dengan penjualan kotor, ditambah promosi tunjangan, dikurangi pengembalian. Nah, harga pokok penjualan itu yaitu margin kotor sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Nah, biaya operasional yang terdiri dari variabel atau komisi penjualan, tetap atau sewa depresi dan gaji staf, atau beban penjualan umum dan administrasi atau SG&A. Nah, dan margin laba operasi yang terdiri dari margin laba operasional sama dengan margin kotor dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya operasional yang luar biasa atau berulang. Nah, margin laba bersih sama dengan margin laba usaha dikurang pajak atau bunga dikurangi pengeluaran luar biasa yang tidak berulang. Nah, persentase margin kotor adalah margin kotor dibagi penjualan bersih, dan pengecer memakai untuk membandingkan penampilan berbagai jenis merchandise kinerja mereka sendiri dengan pengecer lain dengan tingkat penjualan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, yaitu margin kotor sama dengan penjualan bersih sama dengan margin kotor atau dalam persen. SG&A atau biaya operasional dapat dinyatakan sebagai persentase penjualan bersih untuk memfasilitasi perbandingan di seluruh produk, toko, dan kategori barang dagangan di dalam antar perusahaan. Nah, biaya operasional itu sama dengan penjualan bersih, sama dengan biaya operasional atau dalam persen. Nah, persentase laba operasi bersih adalah margin kotor dikurangi biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih. Nah, margin kotor itu dikurangi biaya operasional sama dengan penjualan bersih dan sama dengan nambah operasi bersih. Jalur manajemen aset. Yang pertama ada aktiva, yaitu sumber daya ekonomi atau MIS inventaris, gedung, komputer, perlengkapan toko yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu perusahaan. Nah, ada aset lancar dan aset tetap, yaitu aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang ditambah persediaan dan ditambah aset lancar lainnya. Nah, yang ketiga ada piutang, yaitu piutang usaha terutama adalah uang yang terutang kepada pengecer atau pelanggan yang telah membeli barang dagangan yang berhutang. Jalur manajemen aset. Yang pertama ada aktiva, yaitu sumber daya ekonomi atau MIS inventaris, gedung, komputer, perlengkapan toko yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu perusahaan. Nah, ada aset lancar dan aset tetap, yaitu aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang ditambah persediaan dan ditambah aset lancar lainnya. Nah, yang ketiga ada piutang, yaitu piutang usaha terutama adalah uang yang terutang kepada pengecer atau pelanggan yang telah membeli barang dagangan yang berhutang. Jalur manajemen aset yaitu ada aktiva tetap sama dengan perlengkapan atau toko dimiliki, dan perputaran aset itu sama dengan penjualan atau total aset. Nah, penjualan bersih dibagi total aset sama dengan perputaran aset, dan perputaran persediaan itu sama dengan COGS atau rata-rata persediaan atau biaya, dan harga pokok penjualan itu dibagi persediaan rata-rata pada biaya sama dengan perputaran persediaan. Ada perputaran persediaan. Nah, ukuran produktivitas persediaan itu sama dengan digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengecer memanfaatkan investasi mereka dalam persediaan, dan menunjukkan berapa kalinya, yaitu rata-rata siklus persediaan melalui toko selama periode waktu tertentu atau biasanya setahun. Dan perputaran inventaris itu sama dengan COGS atau rata-rata inventaris atau biaya. Nah, perputaran persediaan itu sama dengan penjualan atau persediaan rata-rata atau eceran. Kemudian ada beberapa analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan finansial. Ada 4, yaitu analisis arus kas, rasio utang dengan ekuitas, rasio saat ini, dan rasio cepat. Kemudian pengaturan dan mengukur tujuan kinerja.
Pengecer akan lebih mampu untuk mengukur kinerja jika memiliki tujuan tertentu dalam pikiran untuk membandingkan kinerjanya. Nah, pengaturan dan pengukuran tujuan kinerja ini harus mencakup indeks numerik kinerja yang diinginkan, kerangka waktu untuk kinerja, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian dalam menetapkan tujuan di organisasi retail besar, yang perlu dilakukan adalah perencanaan top-down strategi pengembangan perusahaan, yaitu yang berisi kategori, departemen, dan rekan penjualan yang menerapkan strategi. Kemudian ada ukuran dari produktivitas, yaitu tindakan masukan, yang mana menilai jumlah sumber daya atau uang yang digunakan oleh pengecer untuk mencapai output seperti penjualan. Kemudian ukuran keluaran yang menilai hasil dari pengecer keputusan investasi. Kemudian ukuran produktivitas yang menentukan seberapa efektif pengecer menggunakan sumber daya mereka, pengembalian apa atau keuntungan yang mereka dapatkan dari investasi mereka, misalnya pengeluaran. Kemudian kinerja keuangan pengecer dibagi menjadi dua, yaitu keluaran banding kinerja dan masukan yang digunakan oleh pengecer. Untuk keluaran banding kinerja itu ada penjualan, keuntungan, arus kas, pertumbuhan penjualan, keuntungan, pertumbuhan penjualan toko yang sama. Kemudian untuk masukan yang digunakan oleh pengecer itu ada inventaris, real estate, karyawan, dan overhead. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.